Kak Apoteker Sandri. Nah, siapa nih yang di sini yang diresepkan obat Eperison HCl tablet salut selaput 50 mg? Di kolom komentar ya. Kita bahas obat ini adalah salah satu obat yang digunakan untuk kekakuan otot atau ketegangan otot. Jadi, obat ini termasuk obat-obatan untuk relaksasi otot ya, teman-teman semuanya. Mekanisme kerja dari Eperison sendiri adalah yang pertama itu, dia itu merelaksan otot polos yang ada di pembuluh darah. Sehingga ketegangan otot atau miotonianya itu berkurang. Nah, yang kedua, cara Eperison itu adalah meningkatkan sirkulasi darah dengan cara melemaskan pembuluh darah. Sehingga aliran darahnya itu menjadi lebih lancar. Yang ketiga itu, kerja Eperison itu adalah menekan refleks rasa nyeri atau sakit. Bukan refleks ya. Kerjanya itu dia ini dengan cara mengatur sistem saraf pusat untuk mengurangi sensitivitas pada otot terhadap rangsangan nyeri. Yang terakhir itu, yang keempat adalah memodulasi ekstabilitas saraf tulang belakang untuk mengirimkan sinyal yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot. Mungkin ada beberapa reaksi-reaksi pada tubuh setelah kalian mengkonsumsi Eperison itu adalah pusing, mengantuk, dan badan kalian itu cukup lemas ya. Makanya teman-teman mungkin tidak jarang yang menggunakan Eperison ini adalah obat-obatan seperti misalnya kalian kena saraf kejepit, atau teman-teman yang mengalami vertigo, atau teman-teman mengalami beberapa penyakit tertentu yang berhubungan dengan permasalahan otot ya. Siapa yang mengalami hal tersebut boleh deh langsung di kolom komentar. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman semuanya sebelum kalian memberikan atau menyarankan penggunaan Eperison HCl sebagai salah satu alternatif obat untuk terapi. Nah, yang pertama itu, yang pastinya itu adalah terkait dengan alergi. Apakah orang tersebut alergi terkait obat-obatan Eperison ini dengan tanda-tanda gejala misalnya gatal, kemerahan, sesak, dan sebagainya. Yang kedua adalah pada pasien-pasien yang mengalami permasalahan hati ataupun ginjal. Nanti kalian sarankan pada dokternya, bahwasanya pasien ini mengalami permasalahan tersebut dengan beberapa gejala-gejala yang kalian lihat di data-data pasiennya. Nah, itu untuk di rumah sakit. Tetapi kalau untuk di apotek, teman-teman bisa menguak dengan cara swamidikasi ataupun konseling pada pasiennya. Hingga kalian mendapatkan data bahwasanya pasien tersebut ini ada permasalahan di hati ataupun di ginjal. Atau kalian meminta data-data yang dia bawa dari rumah sakit yang dia pegang sebelum dia mendapatkan obat-obatan seperti Eperison ini. Nah, terus teman-teman juga harus mengetahui bahwasanya Eperison ini sulit sekali untuk diberikan pada teman-teman kita yang mengalami penyakit jantung, terutama bagi pasien aritmia atau masalah gagal jantung, karena untuk di beberapa orang terjadi papiltasi penggunaan Eperison dalam jangka waktu yang pendek. Kembali lagi, nanti teman-teman diskusi aja pada dokternya ya. Terus ini penting juga bagi teman-teman yang punya hipotensi atau tekanan darah rendah. Seperti yang teman-teman ketahui tadi saya jelaskan mekanismenya, dia itu kan merelaksasi otot ya. Sehingga otot itu sirkulasi darahnya melebar. Sehingga kan tekanan darah itu juga akan turun kan. Nah, makanya kalau untuk Eperison bagi yang kalian hipotensi ini tidak disarankan ya. Tambah lagi dengan efek-efek samping yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada lemas, terus juga ada yang ngantuk, pusing, bahkan ada yang insomnia. Yang perlu diperhatikan juga pada pasien-pasien miasthenia gravis, yang dimana miasthenia gravis ini kan merupakan autoimun yang menyebabkan permasalahan di otot kan. Nah, kalau diberikan Eperison, jelas dia itu adalah relaksan otot. Malah otot yang lemah makin lemah lagi, jadi akan memperburuk terjadinya miasthenia gravisnya. Nah, selain itu ada beberapa hal yang terjadi, misalnya kayak sesak nafas, terus juga kesulitan dalam menelan. Kalau mau lebih jelasnya, kalau kalian mau saya dijelasin lagi, boleh nanti di kolom komentar ya. Interaksi obat dari Eperison ini mungkin teman-teman harus perhatikan juga, selain kita mengecek juga interaksi antar obat yang diberikan, teman-teman juga harus perhatikan bahwasanya obat-obatan yang mengandung sedatif ataupun obat-obatan antihipertensi, obatan sesama relaksan otot, itu perlu diperhatikan juga. Masih banyak sih obat-obatannya, tapi kalian rajin-rajin ngecek interaksi antara Eperison dengan obat-obatan lainnya. Oke lah, segitu aja informasi dari Sandri. Semoga ini membantu. Sekali lagi untuk dosis, itu kembali lagi pada dokter teman-teman semuanya. Dan kami sebagai apoteker hanya menyarankan obat dan juga nanti akan membantu terkait dengan interaksi ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengkonsumsi obat Eperison. Oke, segitu aja. Terima kasih. Salam apoteker Sandri. Bye-bye.